bakal bahas video tentang 10 barang yang jangan sampai lupa dibeli untuk perlengkapan bayi yang baru lahir atau newborn. Video ini aku bikin karena waktu Zoya lahir, waktu anak aku lahir, aku lupa banget sama 10 barang ini. Padahal ini tuh penting banget. Setelah 4 bulan berjalan ini, aku tuh pengen banget teman-teman aku tahu kalau 10 barang ini tuh jangan sampai lupa dibeli. Karena kalau kita lihat di YouTube itu banyaknya itu kayak yang Shopee haul, terus kayak perlengkapan yang emang udah pasti kepikiran kita beli gitu loh. Kalau yang 10 ini kepikiran tapi kayak masih maju mundur mau beli gitu. Jadi aku bikin video ini harapannya buat teman-teman jangan sampai lupa sama 10 barang yang udah aku list ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, barang yang penting ini adalah penutup mata. Penutup mata ini kenapa penting? Karena seperti yang kita tahu dan disarankan oleh dokter atau bidan, bayi itu kalau baru lahir harus banget wajib dijemur. Kenapa? Alasannya itu beragam ya. Salah satunya biar bayinya nggak kuning, dan juga matahari itu bagus banget untuk memberikan vitamin D kepada si bayi. Jadi jangan sampai enggak dijemur bayinya. Nah pas dijemur ini otomatis kita butuh penutup matanya kan, karena silau banget memang kita aja orang dewasa itu enggak nyaman ya lihat matahari, apalagi bayi yang baru lahir ke dunia ini. Jadi kasihan banget kalau dia nggak pakai penutup mata gitu. Terus yang kedua, pumping ini sepaket sama botolnya ya, botol buat nenenin ke dedeknya. Pumpingnya terserah mau yang manual atau mau yang elektrik. Aku sih dua-duanya punya karena memang hadiah yang kemarin aku udah unboxing itu muter. Sama yang manualnya memang aku beli sendiri. Pumping ini dibutuhin karena waktu ibu baru melahirkan itu produksi ASInya memang belum banyak. Jadi si pumping ini berguna untuk menstimulus terus ASInya biar keluar banyak. Karena kan dedeknya itu kalau baru lahir seringnya itu tidur terus itu, jadi dia jarang mimi kan. Kalau misalnya nggak dimimiin terus juga kan produksinya juga nggak begitu banyak, jadi distimulus lah sama pumping ini gitu. Pumpingnya yang bagus sih tiap 2 jam sekali. Nah kalau dedenya tidur itu kita waktunya bisa kita pakai buat pumping. Dan kalau misalnya dedenya bangun, pumpingnya nggak apa-apa taruh di kulkas aja, jadi asip kan, asip perah. Nah dedenya tetap nenenin langsung dari kitanya gitu. Nanti kalau misalnya kita ada keperluan atau misalnya kita lagi capek gitu, kita tinggal ambil asip yang udah kita tabung yang udah kita siapkan gitu. Terus yang ketiga, ada sepatu atau kaos kaki atau sarung kaki. Ini juga penting banget karena bayi itu sama juga kayak kita ya. Bayi itu kalau keluar kan dingin juga kalau nggak pakai alas apa-apa. Memang sih digendong atau dibedong gitu, tapi alangkah lebih nyamannya, alangkah lebih baiknya juga itu pakai kaos kaki lah seenggaknya, karena kalau baru lahir kan sepatu juga nggak muat. Nah kalau sarung kaki biasanya sih memang sarung kaki sih biar satu set gitu sama baju sama sarung tangannya. Tapi yang jelas selain sarung kaki, kaos kaki sama sepatu itu juga penting. Kalau sepatu itu memang ukuran paling kecilnya kan nomor 1. Aku juga beli yang ukuran nomor 1, tapi itu kayaknya untuk 1 tahun gitu. Kalau misalnya dedeknya masih baru lahir itu memang belum kepake, tapi nggak apa-apa kita beli aja karena pertumbuhan bayi itu kan cepet banget. Jadi nggak apa-apa itu buat stok kita. Waktu dedeknya itu udah muat sepatunya kita bisa pakein. Pokoknya yang paling penting itu kaos kaki atau sarung kaki. Kaos kaki dan sarung kaki. Terus yang keempat, karena anak aku cewek, jadi rekomendasi aku sih yang keempat ini adalah legging anak. Legging anak ini juga butuh karena Zoya itu lucu banget kalau pakai romper atau jumper
yang segitiga dan pakai legging. Kebetulan aku tuh nggak tegaan gitu anaknya, karena waktu baru lahir aku tinggal sama mama dan di rumah itu dingin menurut aku aja kerasa dingin, apalagi dedek bayi yang baru lahir gitu. Jadi lucu banget kalau dia pakai jumper dan pakai legging. Waktu itu aku cuma punya beberapa dan saran aku beli leggingnya itu setengah lusin aja, atau kalau mau satu lusin juga boleh, yang penting lebih dari satu atau dua ya, biar pakainya enak gitu. Terus yang kelima ini topi juga jangan sampai lupa, karena kalau bayi itu kalau kemana-mana kalau kemana-mana dia itu memang dibendong, tapi kepalanya itu uh, sepengalaman aku nih ya, kalau misalnya keluar itu kalau dia nggak pakai topi atau nggak pakai penutup kepala ya, itu pasti ada aja gitu orang yang ngomongin kayak itu kok dedenya nggak pakai topi, topinya mana, itu kasihan gitu, dingin gitu. Jadi buat menghindari omongan-omongan orang itu, dan memang bagus juga kan buat dedenya biar lebih hangat kepalanya, jadi jangan lupa beli topi. Belinya juga jangan satu ya satu itu cukup, aku aja yang kemarin punya satu, dan itu juga bukan aku yang beli, itu juga kado juga, memang parah banget. Topinya kalau boleh saran beli 3 aja. Terus yang keenam itu ada selimut dede ini. Aku sebenarnya beli kemarin, tapi aku saranin ke teman-teman belinya 2 aja, karena kalau selimutnya kotor atau lagi dicuci atau misalnya kena ompolnya dede gitu kan, otomatis kotor kan. Jadi ada selimut backupannya gitu. Kemarin aku cuma beli satu, jadi ya udahlah ya. Aku tuh sampai minta tolong kadoin gitu dan beli lagi. Sebenarnya sih nggak masalah beli lagi, tapi kan kayak menghambat waktu gitu loh, padahal kita tuh harus banget siap siaga banget sama dedek yang baru lahir ya kan. Terus yang ketujuh itu boncer ini jangan sampai lupa, karena ini membantu banget, karena memang bayi itu entah kenapa seneng banget digendong dan digeong-geong gitu. Kalau pakai boncer kan dia kayak ada ayunannya sendiri kan, jadi dia ngerasa kayak digeong sama kita kan, jadi dia lebih nyaman, lebih nyenyak juga tidurnya. Zoya sendiri kalau misalnya tidur habis dari nenen di aku tidur itu, kadang aku taruh dulu di boncer biar dia lebih nyenyak tidurnya. Habis nyenyak banget baru aku pindahin ke tempat tidur. Kalau nggak gitu, karena habis dinenenin sama kita dan langsung ditaruh itu, nggak tahu kenapa dia tuh kayak langsung bangun gitu loh, matanya tuh melek meleknya, padahal pas digendong itu dia udah beneran tidur yang matanya rapet gitu, tapi pas ditaruh tetap aja dia bangun. Gak tahu kenapa. Terus yang ke-8 ini juga optional banget, tapi kalau menurut aku sih baik juga. Kalau Zoya sih aku pakein terus ya kaos kutang, yang ke-8 ini kaos kutang. Jadi ini sih balik lagi ke teman-teman semua, mau pakai apa enggak kaos kutang. Aku sendiri sih pakai, dan itu kepake banget dari Zoya lahir sampai sekarang. Itu sampai aku udah beli lagi kaos kutangnya karena udah nggak muat kan, dia udah gendut sekarang. Jadi aku selalu pakein dia kaos kutang. Kaos kutangnya jangan beli terlalu banyak karena bayi itu cepet pertumbuhannya. Beli aja setengah lusin, itu udah cukup. Terus yang ke-9 itu jumper atau romper. Kemarin itu aku kebanyakan beli kayak setelan yang kancing gitu, sedangkan jumper dan rompernya tuh aku nggak begitu banyak. Padahal bayi kita itu lucu banget kalau dipakein jumper sama romper, itu gemes banget pokoknya. Biarpun memang ada negatifnya ya, kalau misalnya kena kotor atau kena pupnya dia atau kena pipisnya dia, itu kan langsung diganti semua. Tapi kalau kita punya banyak stoknya kan kita nggak usah banyak juga nyuci baju gitu, karena kalau romper kan cuma satu aja, kalau setelan kan atas bawah gitu. Terus yang ke-10 ini aku sebenarnya juga nggak tahu ya, yang 10 ini adalah bantal bayi.
Tapi aku baru tahu juga ternyata ada artikel yang bilang kalau bayi itu nggak boleh pakai bantal. Tapi kemarin Zoya sih aku pakein bantal kayak yang anti peyang gitu, karena waktu Zoya lahir kebetulan dia memang rada peyang di sebelah kirinya gitu. Jadi sejak pakai bantal itu memang harus sih, tapi si bantal itu juga nggak bertahan lama, dia cuma ngaruh di kepalanya Zoya, maksudnya ngepas gitu buat kepalanya itu cuma 40 hari aja. Sedangkan aku beli bantal yang lumayan harganya menurut aku ya, bantal yang baby move gitu yang bentuknya love itu lumayan kan, sekitar 200 sampai 300-an, dan itu cuma kepake 40 hari. Aku kayak nyesek gitu. Tapi aku juga mikir kalau misalnya dia nggak pakai bantal dan baru lahir gitu, aku kayak kasihan juga. Jadi kalau saran aku sih beli aja ya, tapi terserah sih mau beli atau enggak. Cuma ini sepengalaman aku, ya dia kasihan juga kalau nggak pakai bantal, kayak langsung gitu loh, kayak nenggak gitu. Aku sih pakein kemarin. Tapi balik lagi, 10 barang ini sesuai dengan pengalaman aku. Ini aku buat untuk berbagi pengalaman aja sama teman-teman atau sama ibu-ibu yang akan mempersiapkan lahiran babynya, atau yang sudah punya bayi juga nggak apa-apa, kita sharing-sharing pengalaman aja. Oke, kayaknya segitu dulu video dari aku kali ini. Terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan dadah.